Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya, pertemuan yang kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan mengikuti dan istiqamah selalu dengan sunnah-sunnah Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini pertemuan kita yang kelima dari Majelis Syahri Ramadan. Pada pertemuan yang keempat ya, itu sudah kita terangkan tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan terkait dengan penentuan awal masuk bulan Ramadan ya. Itu sudah kita jelaskan bahwa penentuan ya awal Ramadan itu dilakukan dengan dua metode. Hanya dua metode yang kenal dalam Islam. Pertama, metode ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat bulan. Ya, melihat awal masuk bulan Ramadan, ya. Itu biasanya juga dilakukan di akhir-akhir Sya'ban ya. Begitu. Yang kedua metode yang dikenal itu metode ikmal, yaitu istikmal ya. Kita menyempurnakan ya 30 hari dari bulan Sya'ban. Jadi kalau sudah 30 hari berarti besoknya itu sudah Ramadan. Demikian. Jadi Syekh menjelaskan di sini bahwa memang dua metode itu sudah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Ya, melihat bulan untuk bulan Ramadan maksudnya ya. Fa in ghumya 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Kalau seandainya terhalang oleh kalian bulan, artinya tak bisa nampak ya awan apapun itu, fa'uddu 30, maka hitunglah Sya'ban itu menjadi 30. Ini dua metode ini kan terdapat dalam hadis ini jelaskan oleh Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dalam lafaz Muslim, di lafaz Bukhari ada tambahan sedikit, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Itu lebih jelas lagi dia. Kalau seandainya tak jelas kepada kalian bulan itu, maka genapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Karena memang di dalam Islam ini bulan-bulan Hijriah itu dia hanya di antara 29 dan 30. Dia tidak ada 28, tidak ada 31, dia hanya 29 atau 30. Dan dia kadang-kadang berturut-turut itu. 29 bisa 3 bulan, ya, 30 itu bisa 2 bulan berturut-turut. Begitu kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan. Intinya metode itu yang sudah dikenal dan ini menjadi kewajiban bagi kita tentunya, ya, terutama pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama tentunya ya akan senantiasa ya di negeri ini alhamdulillah mengadakan metode itu kan, metode ru'yatul hilal. Baik, kita lanjutkan setelah saya menyampaikan ini sebagai bentuk penyegaran ingatan lah, menyegarkan ingatan kita terhadap kajian yang lalu karena ini pertemuan yang kelima. Jadi supaya tidak gagal fokus, tidak gagal paham, saya mencoba untuk mengaitkan bahasan kita yang lalu dengan bahasan kita yang sekarang. Wa bihadhil hadis qala Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan wa bihadhihi al-hadithi tabayyana annahu la yusamu ramadhanu qabla ru'yati hilali. Dengan hadis ini kan hadis-hadis banyak ya kita sudah sampaikan terkait dengan bagaimana ru'yatul hilal dan lain sebagainya itu. Maka kata Syekh, maka tidak boleh ya berpuasa Ramadan sebelum melihat hilalnya. Jadi jelas kan. Kalau hilal belum nampak, maka nggak boleh berpuasa. Kan begitu. Kalau kita lihat hilal nggak nampak, maka apa yang ceritanya? Ya genapkan aja 30 hari bulan Sya'ban itu. Contoh kita melihat tadi malam, nggak nampak. Ya udah, berarti hari ini terakhir ini bulan untuk Sya'ban. Kan begitu. Besoknya sudah masuk Ramadan. Fa illam yurau al-hilalu
Ya, ini dia penjelasan berikutnya. Fa illam yura al-hilalu ukmila sya'banu 30 yawman. Kalau tak terlihatlah hilal, ya, tak terhilallah hilal, maka digenapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya udah selesai gitu. Jadi dua metode itu yang ada. Ada metode yang diadakan pada hari ini, metode hisab. Itu sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, tak dikenal gitu. Tak dikenal. Jadi orang-orang belakangan membuat metode hisab ya. Begini mungkin orang akan mengatakan toh metode hasilnya sama juga Pak Ustadz gitu. Kita bukan cerita hasil dulu, kita cerita proses. Gitu kan. Kita cerita proses, ini yang ada dan sunnah Nabi itu kita ikuti gitu loh. Kalau Anda melihat hilal dan tujuannya untuk menentukan bulan Ramadan itu dapat pahala loh gitu. Pahala ada gitu. Kenapa pahala? Anda sedang melaksanakan sunnah Nabi SAW. Nah, tentu kita butuh niat kan gitu. Niat kita meru'yah hilal itu ya bagaimana kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW wasallam. Wala yusamu yaumut 30 minhu sawa'un kanatil lailatu sahwan am ghaiman liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan tidak dipuasakan pada hari 30 itu dari bulan Sya'ban, sama saja malamnya itu cerah atau berawan. Jadi malam hari 30 hari ke-30 Sya'ban itu tidak berpuasa, tidak boleh puasa karena memang belum Ramadan kan? Sawa'un kanatil lailatu sahwan am ghaiman. Apakah malamnya itu terang atau berawan? Liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Karena perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kata Ammar bin Yasir, "Man shamal al-yawma alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah melakukan bermaksiat. Maka dia telah memaksiati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq. Jadi intinya bahwa kalau dilihat hilal tak nampak digenapkan 30, kan begitu. Nah, tak peduli kita malamnya mau, kan pertama kita tadi udah lihat nggak nampak gitu. Qadarullah di maghrib itu tak nampak. Nah, gitu kan. Maka kan kita genapkan 30. Tak peduli kita apakah malamnya itu cerah atau berawan, nggak peduli lagi kita. Yang penting kita genapkan. Kita genapkan Sya'ban itu 30 hari dan nggak boleh kita berpuasa pada besoknya. Kenapa? Karena kita kan ragu di situ. Jangan-jangan udah masuk atau masih Sya'ban gitu. Ya udah istiqomah saja. Tetap ditetapkan itu sebagai hari yang belum Ramadan, yaitu masih 30 Sya'ban ya. Jadi dikatakan di sini wala yusamu yaumul 30 minhu, tidak berpuasa hari ke-30 dari bulan Sya'ban itu. Sawa'an kanatil laitu sahwan am ghaiman, sama saja malamnya cerah ya atau berawan. Karena apa? Karena ada perkataan Ammar bin Yasir tadi. Ya, karena itu termasuk yaumul syak ya, hari ragu-ragu. Udah tinggalkan. Toh juga metodenya kan dipakainya gitu. Itu apa? Metode ikmal atau istikmal ya, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan menutup pembahasan yang yang ketiga ini, majelis yang ketiga ini dengan doa beliau, Allahumma wafiqna li ittiba'il huda, ya Allah berikanlah kami taufik untuk mengikuti petunjuk. Wajannibna asbabal halak, dan jauhkanlah kami ya Allah sebab-sebab kehancuran, masyaqqa dan kesengsaraan. Waj'al syahrana hadza lana syahra khairin wa barakatin. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan bagi kami, bulan keberkahan, bulan kebaikan dan keberkahan. Wa'inna fihi ala ta'atik, ya Allah bantulah kami untuk selalu berbuat taat padamu di bulan tersebut. Wajannibna turuqa maksiatik, dan jauhkanlah kami jalan-jalan bermaksiat kepadamu. Waghfir lana wali walidina, ampunkanlah bagi kami dan kepada orang-orang tua kami. Wali jami'il muslimin, dan kepada semua muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai engkau ya Allah yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Ya arhamar rahimin, yang paling penyayang ya, yang paling pengasih. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin, dan semoga selawat dan salam
tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya wa ashabihi dan para sahabatnya wa tabi'in dan orang-orang mengikuti mereka bi ihsan dengan kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ini kita sudah selesaikan al-majlisu ats-tsalis ya. Al-majlisu ats-tsalis dari kitab Majlis Syahr Ramadan karya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita akan lanjutkan ke Al-Majlis Ar-Rabi ya. Ini perlu dipahami, kita kok masih Ar-Rabi keempat Pak Ustaz. Sementara ini pertemuan yang kelima, iya. Pertemuan yang kelima, tapi majelisnya masih majelis Ar-Rabi gitu. Karena memang majelisnya kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan karena panjang pembahasannya. Alhamdulillah kita akan masuk kepada Al-Majlisu Ar-Rabi'u, yaitu majelis yang keempat. Fi hukmi qiyami Ramadan, hukum qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini artinya adalah terutama terkait dengan masalah sholat malam. Ya, qiyami Ramadan. Ya, kita akan lihat bagaimana hukum tentang qiyam Ramadan itu sendiri. Kita baca dulu muqaddimah yang disampaikan beliau, muqaddimah yang sangat indah sekali. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, alhamdulillahilladzi a'ana bifadlihi al-aqdama as-salikah. Segala puji hanya milik Allah yang telah membantu, yang telah menolong dengan karunia-Nya kaki-kaki yang selalu berjalan. Wa anqadha bi rahmatihi an-nufusal halikah, dan Allah menyelamatkan dengan rahmatnya an-nufusa al-halikah, jiwa-jiwa yang celaka. Wa yassara ya, wa yassara man syaa'a lil yusra, dan Allah mudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki untuk kemudahan. Faraghiba fil akhirah, lalu dia semangat ya, sungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Ahmaduhu 'alal umuril ladzati wasyaikah. Aku memuji Allah Azza wa Jalla atas segala perkara yang enak dan syaikah yang tak enak. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wahdahu ya, yang maha esa ia. La syarikalahu, yang tidak sekutu baginya. Dzul izzati wal qahri, yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Fakullu nufusi lahu dalilatu aniyah, lahu dalilatun aniyah. Maka setiap jiwa tunduk kepadanya, itu hina dan tunduk kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, al-qaim bi amri rabbih, yang selalu menegakkan perintah Rabbnya, sirran wa alaniyah, sirran wa alaniyatan, dalam keadaan sunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Ya, sallallahu alaihi, semoga Allah memberi selawat kepadanya, wa ala sahibihi, dan kepada sahabatnya Abu Bakar alladzi tuharridu alaihi al-firqatul afikah, yang selalu diserang ya oleh kelompok-kelompok pendusta. Wa ala Umar alladzi kanat nafsuhu li nafsihi malikah, dan kepada Umar yang ya jiwanya, yang dia menguasai jiwanya untuk jiwanya. Wa ala Utsman mumfiqil amwal, dan kepada Utsman yang menafkahkan hartanya, al-mutakatsirah, yang sangat banyak. Wa ala Aliyin, dan kepada Ali radhiyallahu taala anhum jami'an, mufarriqil abtali fil jumu'il mutakatsifah, dan kepada Ali yang mencerai-beraikan para pemberani fil jumu'il mutakatsifah, di kelompok yang sangat banyak. Wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'ina lahum, dan kepada seluruh para sahabat, wat tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsan, dengan kebaikan, ma qara'atil aqdamus salikah, selama kaki masih berjalan, wasallama taslima, dan semoga Allah memberi keselamatan kepada mereka, keselamatan yang sempurna. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini muqaddimah yang indah sekali disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku kalian. Jadi ini kalimat menunjukkan kedekatan beliau dengan para pembaca sekalian, dengan para pemirsa. Gitu ya. Sekarang ini pemirsa karena saya menyampaikan kitab beliau ya. Selalu kita berdoa kepada beliau agar Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya dan mengangkat derajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita sejenak rehat ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi setelah kita menyampaikan muqaddimah dari beliau tadi terkait dengan al-majlisur rabi' yaitu fi hukmi qiyami Ramadan, kita akan lihat apa yang beliau sampaikan. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku sekalian. Laqad syara'a Allahu li'ibadihi al-ibadat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sungguh telah mensyariatkan kepada para hamba-hambanya apa yang Allah syariatkan, al-ibadat, ibadah-ibadah yang sangat banyak. Wa nawwa'aha lahum, dan Allah Azza wa Jalla memvariasikan, ya. Wa nawwa'aha itu memacam-macamkan, artinya ibadah itu banyak macamnya. Wa nawwa'aha bisa juga kita artikan itu, wa nawwa' itu artinya memvariasikan, divariasikan, jadi tidak satu jenis. Wa nawwa'aha lahum, dan Allah Azza wa Jalla memvariasikan bagi mereka ibadah-ibadah tersebut. Liya'khudhu min kulli naw'in minha binasibin, agar mereka mengambil dari setiap macam atau variasi tersebut atau jenis tersebut binasibin, dengan satu bagian, ya. Wa li'alla yamallu minan naw'il wahid, dan agar mereka itu tidak bosan dengan satu macam. Enggak, jadi ibadah itu banyak macamnya kan. Jadi tidak hanya satu macam. Karena kalau takutnya ini, kalau satu macam banyak orang bosan gitu kan. Fayatruku al-amal, kalau sudah bosan bagaimana? Fayatruku al-amal, kata Syekh, maka mereka bisa meninggalkan amal. Enggak mau beramal lagi, orang itu aja gitu kan. Fayashqa al-wahidu minhum wa yakhibu, maka bisa saja salah seorang dari mereka celaka, wa yakhibu, dan ia merugi. Wa ja'ala minhal faraidah, dan Allah menjadikan di antara ibadah itu ada yang bersifat fardu-fardu, kewajiban-kewajiban. La yajuzu an-naqsu fiha walal ikhlal, tidak boleh kurang padanya dan tidak juga boleh cacat. Jadi kalau fardu itu harus memang tepat dia, standarnya harus penuh semua gitu ya, nggak boleh ada yang kurang. Wa minha nawafil, di antara ibadah itu yang bersifat nawafil, sunnah-sunnah. Yahsulu biha ziyadatu taqarrub, yang dengan sunnah itu seorang itu mampu mendekatkan, menambah kedekatannya ilallahi, mampu dengan ibadah sunnah itu seorang itu mampu menambah kedekatannya kepada Allah, wal ikmal, dan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang fardu. Jadi itu salah satu tentu faidah ya daripada amalan-amalan sunnah. Di antaranya itu akan mendekatkan dia kepada Allah, itu satu. Yang kedua juga akan melengkapi ya kekurangan-kekurangan di dalam ibadah-ibadah fardu yang selama ini dia lakukan ya. Jadi Syekh di awal ini memberikan penjelasan bahwa Allah SWT banyak mensyariatkan ibadah kan. Jadi kalau secara umum kita bagi, ada ibadah fardu, ada ibadah wajib. Fardu ini ya ada pada ibadah fardu atau wajib, dan ada ibadah sunnah kan gitu. Nah dari ibadah fardu ini kan banyak lagi gitu loh. Fardu ini banyak sekali. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada birrul walidain, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang wajib, yang sunnah-sunnah banyak lagi kan. Jadi ada puasa sunat, ada sedekah yang bersifat sunat, iya kan? Ada juga nanti senyum, ya. Senyum itu pahala, sedekah gitu kan. Ada lagi terkait dengan masalah umrah. Umrah itu kan sunnah, umrah yang bukan haji ya, bukan umrah yang tidak mengiringi ibadah haji maksudnya. Umrah yang di luar bulan haji dilakukan, ya. Jadi ini bentuk-bentuk amalan sunnah yang begitu sangat banyak. Contoh sholat sunnah aja kan banyak dia. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah rawatibah yang mengiringi sholat fardu, ada sholat sunnah wudu, ya, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, dan seterusnya begitu, ya. Banyak sekali. Jadi ini tentu kalau fardu itu tidak boleh kurang sedikit pun, kata Syekh. Kalau dia sunnah ini tentu semampu orang gitu kan. Semampu seseorang melakukannya, tentu faedahnya luar biasa untuk menambah kekurangan yang ada di sholat fardu, di ibadah-ibadah fardu, sekaligus juga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat. Famin dzalika as-shalatu, di antara ibadah-ibadah yang fardu itu ya adalah salat. As-salatu. Salat. Faradallahu minha ala ibadih. Allah mewajibkan salat itu kepada para hambanya. Khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. 5 kali salat fil yaumi wa lailah, sehari semalam. Khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizan. 5 kali dilakukan,
tapi 50 kali dalam timbangan. Artinya 5 kali, 5 waktu yang kita lakukan, tapi pahalanya itu Masya Allah. Seolah-olah kita melakukannya 50 kali. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang besar. Ya. Memang kita lakukan kan 5 kan. Mulai dari sholat subuhnya dengan 2 rakaatnya. Zuhur 4 rakaat. Asarnya 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Dan isyanya itu adalah 4 rakaat. Nah begitu kan. Ini dilakukan memang 5 kali. Ya, dilakukan 5 kali. Tapi ternyata pahalanya itu sama dengan 50 kali. Dan kita tahu. Kalau pernah para pemirsa Salam TV mendengar. Kisah tentang Isra wa Mi'raj Nabi SAW itu kan awalnya diperuntukkan 50 kali. 50 waktu gitu. Mungkin kita tak sanggup kan. Tapi dikurangi oleh Allah dengan maha maha kasih sayangnya Allah SWT. Akhirnya hanya 5 waktu. 5 waktu pun kadang-kadang kita keteter gitu kan. Ini kadang-kadang kelemahan kita ya. Kita selalu berusaha lah untuk selalu menegakkan yang 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya. Wa nadaballahu ila ziyadati tatawwu' minas salawat takmilan li hadhil faraid. Dan Allah Azza wa Jalla mendorong yakni para manusia mendorong manusia hamba-hambanya untuk menambah tatawwu' amalan-amalan sunnah. Minas salawat dari salat sunnah takmilan li hadhil faraid untuk menyempurnakan dan melengkapi fardu-fardu ini. Jadi fardu ini kan kita lakukan 5 kali ya. 5 kali sehari semalam 5 waktu itu dengan 17 rakaatnya. Bisa saja ada kekurangan-kekurangan di sana. Oleh karena itu Allah mendorong agar kekurangan-kekurangan itu kita tambal eceknya kan gitu ya. Kita tambal, kita tutup gitu kan. Dengan melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah juga. Gitu kan. Ibadah-ibadah sholat sunnah banyak kan. Tadi. Sholat sunnah rawatib kita lakukan. Sholat sunnah tahiyatul masjid kita lakukan. Sholat sunnah wudhu kita lakukan. Mungkin juga masuk sholat duhanya kita lakukan. Apalagi qiyamul lailnya. Ini qiyamul lail yang sangat luar biasa. Atau sholat sunnah mutlak gitu kan. Kapan saja boleh dilakukan kecuali pada waktu-waktu yang dilarang ya. Wa ziyadatan fil qurbi ilaihi. Dan menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah. Jadi fungsi sholat sunnah itu, kalau kita bicara sholat sunnah ya, itu pertama untuk melengkapi atau menutupi kekurangan yang ada di sholat fardu. Yang kedua tentu menambah ya kedekatan seorang hamba kepada Allah. Famin hadhihi nawafil ar-rawatibut tabi'atu lis-shalawatil mafruḍah. Di antara sholat sunnah itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib at-tabi'atu lis-shalawatil fard. Lisalawatil mafruḍah. Salat-salat sunnah rawatib yang mengikuti, yang mengiringi salat-salat yang difardukan, yang diwajibkan. Apa saja itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kata beliau raka'atani qabla salatil fajri. Ada 2 rakaat dilakukan sebelum salat fajar. Ini bukan berarti sebelum maksud waktunya, enggak, jangan dipahami ya. 2 rakaat sebelum salat fajar. Berarti waktu sudah masuk. Waktu salat fajar sudah masuk tapi kita belum melakukan salat berjamaah. Biasanya kan di masjid-masjid itu biasa ditunggu kan. Setiap adzan. Kan sudah masuk waktu itu kalau sudah adzan. Maka tentu tidak langsung dikumandangkan qomat kan iqamah. Tapi ditunggu dulu jamaah melakukan kesempatan 2 rakaat sebelum salat fajar. Dan ini utamanya besar. Wa rabu raka'atin qabla zuhur. Dan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 tambah 2 sudah 6 rakaat ya. Sudah 6 rakaat. Wa raka'atani ba'daha 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 28. Wa raka'atani ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya dan 2 rakaat setelah isya. Jadi totalnya itu ada 12. Ya. 2 rakaat sebelum fajar, ya, sebelum salat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur itu ada 6. Ya, tambah subuh 2 8, setelah 2 setelah maghrib 10, 2 setelah isya. Jadi 12. Ya. Itu 12 rakaat tidak dijaga. Karena itu faedahnya tadi itu. Untuk melengkapi salat fardu dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kan begitu. Kita akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Kita diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wa minha salatul laili allati imtadaha Allahu fi kitabihil qa'imina biha. Di antaranya adalah salat malam. Di antara salat sunnah itu salat malam. Yang Allah SWT memuji di dalam kitabnya. Apa yang siapa mereka Allah puji? Al-qa'imina biha. Orang-orang yang menegakkan tentang salat malam tersebut. Faqala subhanah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walladzina yabituna li rabbihim. Mereka-mereka yang
yabitun, tidur malam untuk Rabb mereka. Artinya mereka ini yang yabitun itu bermalam, mereka-mereka yang bermalam untuk Rabb mereka. Bagaimana caranya melepaskan malamnya? Sujada wa qiyama, dengan sujud dan berdiri. Ini melaksanakan ibadah sholat malam. Jadi enggak seperti sebagian kita ya, yang malamnya kita habiskan untuk tidur aja gitu. Tapi mereka enggak. Walladzina yabitun, mereka ini menghabiskan malam mereka untuk Rabb mereka, malamnya untuk Rabb mereka. Ya. Dalam bentuk apa dia mereka habiskan? Sujada wa qiyamah, dengan banyak sujud dan berdiri. Artinya ini salat, ya. Al-Furqan ayat 46. Wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jauhlah lambung-lambung mereka 'anil madaji, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufa wa tama'a, karena mereka ini khawatir dan berharap dan cemas dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan dari jalan Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah sediakan bagi mereka, min qurrati a'yun, dari pandangan yang menyejukkan, jazaa'an bima kanu ya'malun, dengan sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. As-Sajdah ayat 16 dan 17. Jadi ini sebenarnya pujian ya. Pujian Allah kepada mereka-mereka yang melakukan qiyamul lail, yaitu apa? Salat malam. Masya Allah ya. Ini tentu keutamaan dan kedudukan orang-orang yang mampu untuk melakukan salat malam. Jadi ini sebuah keutamaan yang besar ya. Allah memuji mereka yang melewati malam mereka. Walladzina yabitun, mereka yang bermalam untuk Rabb mereka dalam bentuk sujud dan qiyam, itu berdiri, melakukan salat. Kemudian jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Ya jauh lah, kalau enggak kan enggak bisa salat kan. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufa wa tama'a, cemas dan berharap. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di antara apa yang kami rezekikan mereka ini yunfiqun, membelanjakannya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka dari yakni pandangan yang menyejukkan, pandangan mata menyejukkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, Sajdah 17 dan 16 dan 17. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail, rawahu Muslim. Sebaik-baik salat ya setelah salat fardu, salatul lail, salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau bisa kita memang ya ambillah, mungkin enggak banyak kali pun, minimal adalah gitu kan. Kita mengisi absen untuk salat malam kan gitu. Ya mungkin saya enggak bisa tiap malam Pak Ustaz, ya enggak apa-apa. Minimal mungkin 3 kali dalam sepekan gitu kan. Oh saya enggak bisa minimal sekali. Enggak bisa sekali Ustaz. Mau sebulan sekali lah gitu kan. Minimal itu ya. Jadi ada saham kita lah, ada andil kita gitu. Kita dicatatkan di grup ya, di grup salat malam. Walaupun kita enggak rutin gitu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW berkata, ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan beri makanlah kepada orang yang membutuhkan makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu billail, dan salat malamlah kalian. Wan nasu niyamun, sementara manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam, dengan keselamatan, kesejahteraan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Wa sahahu al-Hakim, dan disahihkan juga al-Imam Hakim rahimahumullahu taala jami'an. Jadi intinya bahwa keutamaan salat malam sudah dijelaskan dalam ayat dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sisa dari ini? Yang sisa dari ini pelaksanaannya. Mari sama-sama saya mengajak diri pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kiranya kita mampu untuk menegakkan salat malam. Tampaknya kita rehat sejenak ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita sampaikan tadi tentang ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tadi pujian Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam, dan begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wa min salatil laili al-witru. Gitu ya. Di antara salat malam itu adalah witir gitu. Karena enggak ada di siang witir. Saya mau salat witir Ustaz, kapan? Siang, enggak ada. Salat witir itu ada di malam gitu loh. Kalau belum malam enggak ada witir. Ya. Aqalluhu rak'atun wa aktsaruhu 11 rak'atan. Ya, paling sedikit witir itu dilakukan 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rak'atan. Dan yang paling banyak itu 11 rakaat. Nah ya, jadi witir itu 1 rakaat minimal ya, minimal itu. Dan sebanyak-banyaknya itu 11 rakaat ya. Fayutiru bi rak'atin mufradatin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim dia berwitir, melaksanakan witir maksudnya bi rak'atin dengan 1 rakaat, mufradatin sendiri, 1 rakaat aja gitu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man habba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin melaksanakan salat witir dengan 1 rakaat, falyaf'al, hendaklah dia laksanakan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumallahu taala jami'an. Jadi 1 rakaat minimal gitu. Ya, minimal ini 1 rakaat. Saya sampaikan dulu, witir itu artinya ganjil ya. Salat ganjil gitu. Jadi yang saya kira tidak tersembunyi makna witir ya. Sering kita dengar salat witir, salat itu saya kira ma'ruf lah di lingkungan kaum muslimin, kaum muslimat di dunia ini ya. Jadi salat witir itu 1 rakaat minimal sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang dicatat dengan rapi oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan jami'an. Man habba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin, suka dia berwitir dengan 1 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa yutiru bi thalathin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga boleh dia berwitir 3. Ya, 3 rakaat liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man habba an yutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa yang ingin, suka, mau berwitir dengan 3 rakaat, falyaf'al, maka dia hendaklah melakukan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis juga dicatat oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Fa in ahabba saradaha bisalamin wahidin lima rawa at-Tahawi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu awtara bi 3 raka'atin lam yusallim illa fi akhirihinna. Tadi katakan kan 1. Siapa yang mau 1 boleh. Siapa yang mau 3 boleh. Ya. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa in ahabba, jika dia mau, saradaha bisalamin, dia melangsungkan 3 rakaat itu bisalamin wahidin, dengan 1 kali salam. Nah, ya. Boleh aja dia jadi 3 rakaat langsung salam. 5 rawa at-Tahawi. 5 rawa at-Tahawi, karena ada riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi. Apa riwayat beliau? Katanya anna Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, autara bi 3. Beliau berwitir 3 rakaat. Autara bi 3 rakaatin wa lam yusallim illa fi akhirihinna. Beliau berwitir 3 rakaat ya, dan beliau tidak salam kecuali di akhirnya, di akhir rakaat yang ketiga. Nah, jadi enggak ada tasyahudnya dia. Nah, jadi 1 rakaat boleh, 3 boleh. 3 itu boleh juga dengan 1 salam. Nah, gitu. Biasanya kan kita dengar orang witir 2-1. 2 rakaat dulu baru kerjakan 1. Boleh juga. Ini tentu itu kan lebih baik ya. Tapi di sini sampaikan berdasarkan riwayat ini 3 langsung. Ya, salamnya cuma sekali. Kemudian dikatakan tadi udah, iya. Wa in ahabba shalla rak'ataini shalla rak'ataini wa sallama thumma shalla thalithata lima rawal Bukhari an Abdullah
Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yusallimu baina rak'ataini wa rak'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Dikatakan wa in ahabba, jika dia mau shalla rak'ataini, dia salat 2 rakaat. Ya. Wa sallam, kemudian dia salam. Jadi 2 rakaat langsung assalamualaikum, assalamualaikum begitu ya. Tsumma shalla salisah, kemudian dia salat untuk rakaat yang ketiga. 5 rawal Bukhari. Karena ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dari siapa? An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, itu Abdullah dan Umar. Annahu kana, bahwa Ibnu Umar ya, annahu kana yusallim, bahwa beliau ya Ibnu Umar kana yusallim, dia mengucapkan salam baina rak'ataini, di antara 2 rakaat, wa rak'ati fil witir, dan 1 rakaat di witir. Hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajati, sehingga dia memerintahkan sebagian kebutuhannya. Artinya begini, dia sholat 3 rakaat ya, tapi dengan cara tidak satu salam. Jadi tidak sekaligus gitu. Jadi 2 rakaat dulu dilakukannya ya, setelah 2 rakaat dilakukannya dia berhenti salam gitu kan. Setelah salam dia merintahkan dulu nih sebagian, mungkin ada mau ngomong, ada apa gitu kan. Kemudian lanjutkan, tambahnya 1 lagi, jadi 3. Jadi pelaksanaan 3 rakaat itu modelnya ada 2 gitu kan. Boleh langsung dengan 1 salam, boleh 2 salam. Bagaimana caranya tadi itu? 2-1. Jadi 2 rakaat dulu, baru tambah 1 rakaat lagi ya. Itu jadi ada 3, ada 1 rakaat witir itu, ada 3 rakaat. Kita lanjutkan. Wa yutiru bi khamsin fayasruduha jami'an la yajlisu wa la yusallim illa fi akhirihinna. Dan juga dia boleh berwitir 5 rakaat. Fayasruduha jami'an. Dia melangsungkan 5 rakaat itu. La yajlisu, tidak dia duduk. Wala yusallim, dan tidak juga dia mengucapkan salam. Illa fi akhirihinna, kecuali di akhirnya. Gitu. Jadi ini mirip yang dengan 3 rakaat tadi kan. Jadi 3 rakaat itu kan boleh 2 model itu. Boleh 2 rakaat, baru tambah 1, atau 3 rakaat langsung. Nah di sini dikatakan begitu. Ya. 5 rakaat langsung dan salamnya di akhir, di rakaat yang kelima. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Barang siapa yang ingin, suka, mau berwitir 5 rakaat, falyaf'al, hendaklah dia kerjakan. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Ya boleh. Ya, 5 rakaat langsung enggak apa-apa. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaatan, 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin, beliau berwitir dari yang 13 itu bi khamsin, 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna, beliau tidak duduk ya dari rakaat-rakaat itu semuanya, dari yang 5 itu, kecuali di akhirnya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Muttafaqun alaihi, di sini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala jami'an. Jadi witir ini banyak modelnya ya, banyak jumlah rakaatnya, boleh versinya banyak, variasinya banyak, dan juga pelaksanaannya boleh boleh berbagai macam ya, dengan catatan tadi sesuai dengan sunnah Nabi semua. 1 rakaat silakan, 3 rakaat boleh dengan 2 model tadi itu, 2-1 atau langsung 3, 5 rakaat langsung ya, 5 rakaatnya. Ini tadi dalilnya di Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah menceritakan bahwa Nabi ternyata sholat dia itu 13 rakaat. Berarti kan 8 witir, 8 sholat malamnya kan, 8 tahajudnya, begitulah kira-kira. Kemudian ditambah, sebenarnya ini semua sholat malam ini kan. Nah, tapi ada namanya witir, ya ada namanya ini. Secara umum namanya sholat malam semua. Gitu ya. Jadi beliau berwitir itu 5 rakaat. Jadi yang 8 pertama berarti 2-2 ya, dicicil oleh Nabi kan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam begitu. Sampai pada rakaat yang ke-9, 9, 10, 11, 12, 13 itu beliau langsung 1 kali salam, dan itu disebut dengan witir. Wa yutiru bisab'in fayasruduha wa yutiru bisab'in fayasriduha kal khamsi. Dan juga dia berwitir ya 7 rakaat fayasriduha, dia melangsungkannya kal khamsi, seperti yang 5 rakaat tadi.
Kenapa? Liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha. Karena ada pernyataan Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Ummu Salamah? Dia adalah istri, salah seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhaha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in. Beliau itu berwitir dengan 7 rakaat. Wa bi khamsin, dan juga 5 rakaat. La yafsilu bainahunna bisalamin wala kalamin. Tidak beliau pisah di antara rakaat-rakaat itu, baik 7 ataupun 5, dengan salam, dan juga dia tidak juga kalam, tidak salam, tidak bicara, kecuali di akhir gitu ya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam kitab sunannya, dan Ibnu Majah juga dalam kitab sunannya. Masya Allah. Ternyata witir ini banyak ragamnya gitu kan, banyak macamnya. Tergantung kita mana yang kita kira-kira yang paling yang paling enak menurut kita gitu. Enaknya saya ini di mananya 3 Ustaz. Ya silakan, 3 ada pilihannya. Oh saya enaknya di 7 Ustaz, nggak apa-apa silakan. Ya saya 5, ya silakan, nggak ada masalah. Gitu. Kalau mau 5 tadi langsung ya, langsung aja gitu. Jadi tidak dia pisah-pisah ya, langsung 5 rakaat atau 7 rakaat. Wa yutiru bitis'in fayasriduha. Ya. Wa yutiru bitis'in fayasriduha la yajlisu illa fi thaminah. Dan dia berwitir 9 rakaat. Ya, Nabi SAW berwitir 9 rakaat ya. Kemudian apa? Fayasriduha 9 rakaat langsung. La yajlis, tidak dia duduk, illa fi thaminah, kecuali di rakaat yang ke-8. Fayaqra'u tasyahhuda wa yad'u thumma yaqumu. Beliau membaca tasyahud dan berdoa, kemudian dia tegak lagi. Wala yusallim fayusalli at-tasi'ah, dan tidak dia salam. Lalu bagaimana? Fayusalli at-tasi'ah, dia salat yang ke-9, rakaat ke-9. Wa yatashahhad wa yad'u wa yusallim. Dan dia kemudian bertasyahud dan berdoa, dan wa yusallim, dan kemudian mengucapkan salam. Kenapa dilakukan itu? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha fi witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia mengatakan, kanu yusalli 9 rakaatin. Beliau salat itu 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi thaminah. Dia tidak duduk pada yang 8 itu, yang 9 itu, kecuali pada rakaat yang ke-8. Fayadhkurullah, lalu beliau menyebut nama Allah, wa yahmaduhu, dan dia memuji Allah, wa yad'uhu, dan berdoa kepada Allah. Thumma yanhad, kemudian dia berdiri lagi, tegak, bangkit lagi. Wa yusallim, dan tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam. Thumma yaqumu, kemudian dia berdiri lagi, fa yusalli tasi'ah, lalu dia salat yang ke-9. Thumma yaq'udu, kemudian dia duduk, fa yadhkurullah, dan menyebut nama Allah, fa yahmaduhu, dan dia memuji Allah, wa yad'uhu, dan berdoa. Thumma yusallim tasliman yusmi'una, kemudian beliau mengucapkan salam, ya, salam yang beliau perdengarkan kepada kami. Salamnya jelas. Al hadis rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi berwitir, salat witirnya 9 gitu. Tapi caranya bagaimana? 9 itu caranya adalah beliau 8 nih dulu. 8 sekaligus ya. 8 1 sampai 8 ya, lanjut enggak ada apa-apa gitu. Tapi rakaat yang ke-9 dia di akhir ya, di akhir ke-8 itu enggak ada langsung berdiri untuk yang ke-9, tapi dia bertasyahud. Ya. Kemudian setelah bertasyahud bangkit lagi untuk menunaikan rakaat ke-9. Nah, setelah itu baru dia salam. Itu metode, itu cara yang dilakukan beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa diikuti. Wa yutiru wa yusalli 11 rakaatan. Beliau juga salat 11 rakaat. Kalau tadi di atas kita sampai ke 13, ini 11. Ya, 11 rakaat. Fa in habba salama min kulli rak'ataini aw autar bi wahidah li hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia salat, Nabi SAW salat 11 rakaat. Fa in habba, dan jika dia suka, salama min kulli rak'ataini. Jika dia suka, salam dia dari setiap 2 rakaat. Wa utara bi wahidah, dan berwitir dengan 1 rakaat. Kenapa? Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kata Aisyah radhiyallahu anha, maksud saya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina am yafragha min salatil isya ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah.
Al hadis rawahul jamaah illa Tirmidzi. Ya. Kata Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan tentang Nabi SAW. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ya. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan genapkan lagi pertemuan ini. Tapi yang jelas witir ini banyak macamnya. Ini di antara sholat malam witir kan. Witir ini dibahas dari panjang. Ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Bahkan tidak ada 13 juga. Nanti insyaallah ta'ala yang yusolli 11 raka'atan ini kita akan lanjutkan nanti insyaallah ta'ala ya. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. InsyaAllah kita akan bertemu pada episode atau pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.